Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a irsyadahu amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syekh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Badali al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarata. Maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-najwa tuhassinul asrar. Najwa udah banyak dipakai untuk nama orang itu, nama anak. Presenter itu Metro TV dulu. Najwa Shihab. Najwa. An-najwa tuhassinul asrar. An-najwa itu kalau diartikan secara tekstual bisik-bisik. Kalau dimaknai kontekstualnya artinya milih-milih bercerita, enggak sembarang ngobrol omongan, milih-milih. An-najwa, jadi apa artinya itu? Lah iya, kalau diartikan secara tekstual, an-najwa itu bisik-bisik. Tapi kalau kontekstualnya ini nanti adalah kita itu seharusnya punya perilaku enggak sembarang omongan, apalagi tentang rahasia pribadi. Yes, pokoknya hati-hati ngomongnya. Tuhassinu itu akan menjaga al-asrar, rahasia, apalagi rahasia rumah tangga. Ini sekarang kan sejak adanya media sosial, kadang aib rumah tangga diobral di media sosial. Payah istri dulu mah buat sekarang kok apa Pak Idris? Ayo, kekurangan pasangan hidup itu kok diumbar, itu yang nggak boleh. Apalagi anak, pokoknya yang namanya aib itu kalau bisa ya diumpetin sebisa mungkin, jangan diobral. Nah, sekarang kan begitu, kadang aib pribadi malah diobral. Bahkan saya pernah nonton di acara apa itu ya, podcast apa. Loh, hamil gak punya suami kok bangganya kayak begitu. Hamil gak punya suami bangga sampai proses mau lahiran, sampai netein aja disuruh. Ya Allah, wis akhir zaman. Ai al-musararatu artinya bisik-bisik, tafadhul umurul maktumata, itu menjaga atau merahasiakan al-umur, beberapa urusan, al-maktumata yang rahasia, disembunyikan, maktum sembunyi. Fakitmanul asrar, dan menyembunyikan rahasia, aqwa itu lebih kuat. Berarti aqwa itu artinya lebih kuat ya. Ya paling mahal ya. Aqwa ternyata dari bahasa Arab aqwa. Aqwa itu isim tafdil. Artinya lebih kuat. Kalau akbar lebih besar dari kata kabir. Kabir itu besar, tapi kalau akbar lebih besar. Qawiyun kuat, tapi kalau aqwa lebih kuat. Fadl utama, kalau afdal lebih utama. Itu isim tafdil namanya.
Fakitmanul asrar, dan menyembunyikan rahasia, aqwa itu lebih kuat, aqwa asbabin najahi, lebih kuat-kuatnya sebabnya penyebab kesuksesan. Artinya kalau punya wacana apa-apa jangan gampang diobral ke orang. Ya milih-milih, punya rencana apa-apa itu tempat ceritanya milih-milih, kira-kira orang yang bisa ngasih solusi. Lah ini kadang baru punya rencana semua orang diceritain. Kalau saya nambah lagi gimana ya? Coba itu sih. Emang ya, jangan diceritain man. Cerita itu kalau ke Pak Mansur nggak apa-apa, andinya. Lah cerita ke saya rugi man. Rugi. Kalau cerita mau nambah itu cerita ke ahlinya. Lah iya, lah cerita ke saya rugi. Enggak ada solusi, wong saya enggak ngalami. Biarin. Maksudnya nambah apa Pak Idris? Multi tafsir itu. Artinya kalau kita punya rencana apa-apa itu di situ dulu. Fakitmanul asrar aqwa asbabin najahi. Kita milih-milih bercerita ke seseorang itu termasuk sebabnya keberhasilan. Lah kalau kita cerita ke orang yang bukan ahli pasti akan dimentah-mentahi. Dimentah-mentahi itu Indonesianya apa? Gak usah, udah gitu aja. Kalau kita punya rencana tapi kita ceritanya ke yang bukan ahlinya pasti akan begitu, gak usah. Malah bubar yang sudah ada udah ini. Tapi kalau sama ahlinya lanjutin aman kok. Oh gitu. Lanjutin. Kan cerita itu ke ahlinya. Lah kalau pengen baca Quran bagus, ya ceritanya ke Satroyani. Baca Quran bagus, ceritanya ke Tile ya. Gak nyambung. Maksudnya itu kita kalau punya rencana apa-apa itu ceritanya ke ahlinya, ke orang yang kira-kira itu bisa memberikan solusi dan semangat. Ceritanya ke orang yang nggak bisa ya malah ngendoni Indonesianya apa? Enggak, ngendoni itu melemahkan. Bukan memberi semangat tapi malah melemahkan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, ista'inu 'alal hajati, bantulah untuk menunaikan hajat. Hajat itu kan cita-cita, keinginan. Bil kitman, dengan menyembunyikannya. Bukan kirman ya, kitman. Kitman itu menyembunyikan, dirahasiakan. Kalaupun ya tadi diomongin itu ke orang yang ahlinya. Fa inna kulladzi nikmatin mahsudun. Fa inna kulladzi nikmatin, karena sesungguhnya terhadap orang yang punya kenikmatan, mahsudun, ada aja orang yang iri, orang yang hasud. Nah, kalau cerita ke orang yang bukan ahlinya, timbulnya nanti akan dihasudin, dia mau begitu, nggak bakalan bisa. Malah diiriin, dihasudin. Karena setiap orang yang punya kelebihan itu ada aja orang yang iri, orang yang hasud. Pasti itu. Siapapun dia, apapun kelebihan yang dia punya, orang yang iri itu pasti ada. Lah kalau yang iri untuk niru sih bagus, tapi kalau irinya itu supaya kelebihan orang itu hilang, ini yang repot. Kalau zaman dulu SMS, senang melihat orang susah, tapi dia susah kalau melihat orang senang. Wah kok dia sih yang dapat, aturan kan saya itu. Itu kan iri, tapi iri yang nggak bagus. Tapi kalau wah dia yang dapat, kalau dia bisa, masuk saya nggak bisa. Nah itu ada iri yang bagus ya ada. Fa inna kulladzi nikmatin maksudun, karena setiap yang punya kenikmatan itu ada yang hasud atau yang iri. Yang pertama, bahwa merahasiakan itu
menjaga rahasia atau milih-milih bercerita. Yang kedua, was-shadaqatu, sedekah tuhassinul amwal, akan menjaga al-amwal. Amwal itu jamak dari kata mal. Kalau mal itu satu jenis harta, tapi kalau amwal banyak harta. Harta pengen terjaga, maka disedekahin. Ibarat air itu kalau ngalir, ya kita terima, terus sebagian kita kasih. Maka bahasa Indonesianya kan terima kasih. Habis kita terima gaji, ya seberapapun, ya ada yang kita keluarkan untuk sedekah. Biar ibaratnya air itu ngalir. Air itu kalau mandek jadi sumber penyakit. Tapi kalau air itu ngalir, sehat. Begitupun rezeki. Misalnya kita terima gaji, berapa man dari Depok man? 16 juta ya man? Ya kurang lebih lah ya. 16 juta lah. Kalau Jumatan atau kalau ada kotak di teras tuh isi, ya biar 10.000 Pak Idris ya. Ya kalau nggak 10.000 ya 100 nggak apa-apa lah. Kadang 2.000 dipilih yang lecek lagi. Aduh ya Allah, gimana harta kita mau dijaga? Maksudnya dijaga itu bisa jadi jaga keberkahannya, dijaga jumlahnya. Habis gajian kotak amal lewat pura-pura ngantuk. Mentang-mentang puasa, katanya tidurnya orang puasa ibadah. Jumatan ngantuk, kotak amal lewat ngantuk. Ya minimal ya seberapalah setiap kita terima itu ada yang dikasih. Maka bahasa Indonesianya terima kasih. Habis nerima, yo mungkin disesuaikanlah dengan yang kita terima. Kemudian kasih. Itu ibarat air ngalir. Was-shadaqatu, sedekah itu tuhassinul amwal, akan menjaga harta. Ruya an Abi Darda, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda qala. Abu Darda mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin gharabat fihi syamsu. Ma min yaumin, tidaklah di satu hari gharabat yang terbit fihi, di dalam hari tersebut, syamsuhu, mataharinya. Berarti samsu itu artinya matahari. Berarti orang yang rokok samsu tiap hari bakar matahari. Matahari dibakar ya. Samsu itu artinya matahari. Nah, kalau yang merokok samsu berarti kan bakar matahari, diemut. Kalau bukan orang sakti mana bisa ya. Matahari diemut. Illa malakani yunadiyani, kecuali ada dua malaikat yang selalu berdoa. Bahwa setiap hari matahari terbit itu ada dua malaikat yang berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah munfiqan, orang yang berinfak, khalafa, gantinya. Maka belum ada ceritanya ya orang rajin sedekah bangkrut gitu ya. Ada pernah dengar? Misalnya baca media pengusaha itu bangkrut gara-gara rajin sedekah. Belum ada ya. Justru malah apapun yang kita salurkan itu akan makin kuat dalam diri kita. Orang yang menyalurkan hartanya, maka hartanya makin kuat. Orang yang menyalurkan ilmunya, ilmunya makin kuat. Orang yang menyalurkan tenaganya, maka orang yang aktif, proaktif. Proaktif itu ada apa-apa dia ikut. Kalau dia bantu duit, ya duitnya makin banyak. Kalau dia bantu ilmu, ya ilmunya makin banyak. Kalau ia bantu tenaga, ya tenaganya makin kuat, sehat. Nah, kalau orang jepoprek itu bahasa Indonesianya apa? Jepoprek itu menang baik. Ada musola dibangun, duitnya banyak, ya menang baik.
Dia bisa ngaji, banyak anak nggak bisa ngaji, nggak mau ngajarin ngaji. Ia sehat, seger buger, diajak kerja bakti nggak ikut. Terus pokoknya jepeprek. Kalau orang kampung saya namanya jepeprek. Kalau orang Sunda apa Pak Ustaz? Orang yang nggak mau gerak itu, ngejedok. Nah. Pokoknya dia duitnya banyak, ada musola dibangun, ya meneng baik. Ada anak-anak, ada TPA, nggak ada gurunya, dia ya pura-pura nggak tahu. Nah, diajak kerja bakti, beres-beres jalan apa-apa, padahal dia sehat, seger buger, yo nggak mau. Kan namanya jepeprek namanya. Nah, orang model kayak begini nih nggak lama. Nggak lama, dia sakit gak ada yang mau nengokin. Malah kalau perlu tuh kabarnya sakit, kenapa nggak mati sekalian? Lah orang nggak ada gunanya di masyarakat, nggak ada gunanya, ya, makanya disumpahin. Nah, coba kalau orang manfaatnya banyak, maksudnya manfaatnya entah dari sisi duitnya, dari sisi ilmunya, dari sisi tenaganya. Dia sakit, orang langsung rame-rame ngedoain, ya Allah orang baik tuh. Orangnya rajin, biar dia bukan nggak punya duit, nggak punya ilmu, tapi tenaganya rajin. Ada sampah di jalan, beres-beresin, rajin, rame-rame orang doain. Coba kalau orang jepeprek kayak tadi, nggak ada yang doain. Kalau perlu yuk nyumpain. Kalau dia mati, yuk alhamdulillah, akhirnya mati. Lah orang jepeprek. Bahasa apa materi Pak Mansur bahasanya? Ngejedok itu bahasa Sunda. Orang nggak mau gerak ya loh. Repot ya orang nggak mau gerak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang mau berinfak, infak dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan duitnya, dengan yang pokoknya ia punya. Wa mumsikan talafa, wa mumsikan, dan kepada orang-orang yang menahan diri, talafa, kehancuran. Menahan itu artinya orang nggak mau tadi itu, orang yang ngejedok tadi itu. Doanya malaikat talafa, hancurin. Orang kayak begitu malah didoain malaikat cepet hancur. Lah orang kalau mau nggak mau gerak kan penyakitan. Lah duit kalau disimpen aja ya malah nggak sehat. Wa unzila fi dzalikal wa unzila fi dzalika, dan diturunkan di dalam masalah ini Al-Qur'anu, Quran atau ayat Quran. Fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wal laili, surat wal lail, al-lail. Fa amma, maka adapun man aqta, orang yang mau memberi, wattaqo, dan bertakwa. Atau wattaqo itu artinya menjaga yang sisanya. Rezeki kita itu kan ada yang kita keluarkan untuk memberi, itu atau wattaqo itu menjaga yang sisanya. Misalnya gajian 5 juta, kemudian yang kita pakai untuk kebutuhan wajib PTN berapa man? 4 juta man? Waduh, umpama ya, itu kan kebutuhan wajib primer. Ya kan kebutuhan primer, itu kan rumah kan kebutuhan primer ya kan, untuk makan dan lain-lain. Lah itu namanya munfiqo. Infak itu kan bukan hanya untuk ke masjid, ke musola ya, untuk anak istri ya, malah itu yang wajib. Kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, nafkah itu kan nafkah, ada nafkah wajib, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu ya sedekah untuk anak istri, dan itu yang didahulukan sebelum yang lain-lainnya. Anak istri itu dicukupi dulu, setelah itu baru sedekah keluar. Jangan sampai kayak omongan orang apa itu ya, biar tekor yang penting nyohor ya. Apa itu peribahasanya itu? Buat anak istrinya, wah ya Allah pelitnya naudzubillah. Bini kalau perlu kalau mau belanja itu pagi bikin proposal. Pak ini cabai naik, bawang naik, ini naik, apa-apa naik, ini proposalnya bang. Nah, padahal dia di luaran sama temen-temennya itu wis traktir mulu. Di luaran terkenal banget ya orangnya suka traktir, tapi di rumah, tapi apa ada orang begitu ya? Ada kali ya? Ada ya?
Sama istri sama anak itu pelitnya naudzubillah lah pokoknya. Lah giliran di luar itu nyah-nyoh. Lah itu salah itu. Yang wajib nafkah infak wajib, sedekah wajib itu untuk keluarga, anak istri. Ya cicilan rumah, gimana ya? 38 Pak. Yes. Alhamdulillah. Luar biasa loh, 38. Lah setelah itu beres baru keluar. Lah kalau nggak beres-beres, yes, angel ini. Oh, Pak Mansur itu arahnya ke sono kan? Ada aja itu. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi wattaqa dan menjaga sisanya kalau ada. Atau wattaqo itu dimaknai orang yang bertakwa. Wasaddaqa dan ia membenarkan bil husna dengan adanya akhirat. Maka orang yang seperti ini fasanu yassiruhu lil yusra. Akan kami mudahkan lil yusra untuk memperoleh kemudahan. Allah memberi rezeki itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Orang yang butuhnya banyak, insya Allah dikasih banyak. Tapi kalau butuhnya dikit, dikasih dikit. Maka biar rezekinya banyak butuhnya tambahin. Tanya Pak Mansur lah, tanya saya. Loh, Allah itu memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan. Kita dulu waktu belum nikah, itu rezeki ya segitu-segitunya aja loh. Punya istri ya cukup dimakan berdua, punya anak 1, 2 ya cukup, bertiga ya cukup. Nanti begitu anak kita udah misah, udah menikah masing-masing, ya pensiun Pak Ji ya. Loh kan loh, contoh langsung tuh. Waktu dulu masih butuh buat biaya kuliah macam-macam loh, gaji gede Pak Ji ya. Begitu kuliah udah selesai, pensiun. Iya. Allah itu memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ibarat emak-emak itu kalau nggak netein itu ya nggak ada airnya. Nah iya. Man nggak ada kan man? Lah pura-pura itu. Tapi kalau pas dia netein ya ada itu. Allah memberi rezeki kalau lagi dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan ya ditarik rezeki itu. Oh nggak dibutuhin kok, kan bapaknya cuma butuhnya kalengnya doang bukan isinya. Iya Pak Satro ya. Iya yang dibutuhin kan kaleng ya bukan isinya. Fasanu yassiru lil yusra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkomentarlah Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Artinya man a'ta fima umira. Man siapapun atau yang memberi fima di dalam apapun umira yang diperintahkan. Lah perintahnya itu kan ada sedekah wajib tadi kepada anak dan istri. Setelah itu perintahnya baru ke orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu ya selain anak istri, ya bisa mertua, bisa kakak, bisa adik, bisa yang orang-orang terdekat. Terdekat dari sisi nasab. Dari setelah sisi nasab, nasib. Nasib berarti tetangga kanan kiri lah, kalau udah beres baru keluar. Wattaqa fima hadara. Wattaqa dan menjaga fima hadara yang ada atau yang sisa. Wasaddaqa dan membenarkan bil khalfi dengan yang belakangan min atau ini dari pemberiannya. Fasanuhayyi'u, maka akan kami siapkan lil khoslati untuk keadaan allati tu'di ila rahati, yang ia bisa memperoleh kenyamanan. Artinya ya rezeki yang kita terima itu ada kalanya yang disedekahkan, ada kalanya untuk disimpan. Kalau ada, lah kalau nggak ada ya wis. Wal ikhlasu dan ikhlas. Yuhassinu itu menjaga al-a'mala, amalan kita. Ini kan ada beberapa hal yang menjaga.
Yang pertama tadi, tidak sembarangan menceritakan pada orang, itu menjaga rahasia. Yang kedua, sedekah itu menjaga harta. Ketiga, ikhlas itu menjaga amal. Fa'a'la maratibil ikhlasi, maka yang tertinggi dari tingkat ikhlas itu kan ya ada tingkatan. Ikhlas itu memang sesuatu yang sulit didefinisikan, tapi bisa dirasakan, itu ikhlas. Misalnya, ikhlas itu kalau sesuatu kita jalani tidak terasa berat, itu ikhlas. Naik motor ke Depok berat kan? Enggak ya, berarti ikhlas, jalan ke sono ikhlas. Pokoknya apapun yang kita jalani kok enggak kerasa berat, itu ikhlas namanya. Apa aja lah, kita sedekah berat kan? Masukin gitu. Kalau 5.000 mah enggak lah ya. Berarti ikhlas 5.000, taikin 10.000. Masih enggak berat ya? Oh agak berat, berarti ikhlasnya separuh. Ikhlasnya separuh. Kalau 10.000 aja agak berat, apalagi 20. Berarti kelas ikhlas kita baru di kelas gonceng emang. Nah iya, ngukur ikhlas itu sebetulnya gampang ngukurnya, tapi kalau mendefinisikan itu susah. Pokoknya kalau kita sedekah itu, kalau kencelengan lewat, kok enteng, enggak berat, itu tandanya ikhlas. Kalau udah mulai mikir, wah 10.000 ini buat beli rokok dapat 5 batang. Wah, apalagi 20, wah 20 mah tambahin dikit dapat sebungkus. Samsung malah udah dapat ya. Udah dapat. Yang kedua, ikhlas itu tandanya, ini yang bisa mengukur diri sendiri loh ya, bukan orang lain loh ya. Kita menjalaninya itu bahagia, happy. Happy man, naik motor ke Depok happy aja happy. Hitung-hitung jalan-jalan ya kan. Kalau Tile naik motor paling jauh-jauh ke HI ya kan. Mas Haris kemana naik motornya? Cakung, wah kurang jauh man. Kurang jauh. Khusroy 2 minggu sekali agak jauhan ke Lebak. Tapi kan 2 minggu sekali man. Kalau situ kan tiap hari man. Ya, asal itu bahagia berarti ikhlas. Oh lah, ya orang gak ikhlas berarti. Wes kita ngerjai apa aja lah, entah urusan akhirat, urusan dunia, kok hati ini bahagia, itu ada tandanya ikhlas. Mengukur ikhlas rasanya gampang. Asal hati ini happy, bahagia, nggak terasa berat, nah itu tanda-tandanya ikhlas. Fa'ala maratibil ikhlas, dan yang paling tinggi dari derajat ikhlas itu tasfiyatul amal, memurnikan amal an mulahadzatil khalqi, dari campur tangan makhluk. Bi alla yurida bi ibadatihi, dengan tidak mengharapkan dari ibadahnya itu illam tisali amrillah, kecuali hanya menjalani perintah Allah. Tingkatan ikhlas tertinggi yaitu orang yang jalani apapun itu hanya karena Allah, nggak ada maksud lain belas sama sekali. Itu ikhlas tingkatan tertinggi. Wal qiyamu bi haqqil ubudiyah, dan menegakkan hak-haknya hamba. Duna ikbalin nasi alaihi, tidak mengharapkan apa itu di hadapan orang, tidak mengharapkan dari sesama manusia bil mahabbati, cintaan, wasanai, pujian, wal mali, dan harta, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Ikhlas tingkatan tertinggi itu orang yang ibadah murni karena Allah. Bahkan dia enggak ngarep surga juga enggak, takut neraka juga enggak, wis pokoknya lillahi ta'ala. Kalau dalam cerita kewalian itu ada wali wanita namanya Robi'ah al-Adawiyah. Itu beliau dalam ucapannya beliau bilang, saya ibadah ini bukan ngarep surga, juga bukan takut neraka.
Dan ini diadopsi lagunya Ahmad Dhani yang sama Krisye dulu itu. Bila surga dan neraka tak pernah ada. Apa lanjutannya Mas Haris? Apa Mas Didi? Yang lagunya Ahmad Dhani sama Krisye dulu. Pokoknya klipnya di kereta itu. Saya dulu pertama ngelihat lagu itu biasa, itu kedua, lagu ini kok kayaknya saya pernah baca di buku-buku tasawuf. Yang apa sih syairnya lupa saya. Kalau Pak Idris mau Rumah Irama baru tahu, kalau Ahmad Dhani nggak tahu Pak Idris. Bila surga dan neraka tak pernah ada, itu. Nah, masihkah kau mau sujud kepadanya? Karena kan rata-rata kita ini ibadah ngarep surga, takut neraka. Lah kalau seandainya surga dan neraka nggak ada, masih nggak kita mau sujud pada Allah? Nah, ini ikhlas tingkatan tertinggi itu yang diharap bukan surga, bukan takut neraka. Nah, itu tingkatan tertinggi. Nah, kalau tingkatan kita nanti dulu. Wal martabatus saniyah, dan tingkatan yang kedua, ayya'mala lillahi, yang ia berbuat karena Allah, liyu'tiyahul khututal ukhrawiyyati kal bi'adi anin nar wa idkhalihi al jannah. Tingkatan yang kedua, orang yang beramal karena Allah tapi ngarep urusan akhirat. Ya kayak kita ini kan sholat yo ngarepnya pengen dapat surga, takut sama neraka. Nah itu tingkatan ikhlas yang kedua. Kemudian wa tan'imihi, dan nikmat-nikmatnya bi anwa'i maladhiha, dengan macam-macam nikmat itu. Wal martabatus salisah, dan martabat yang ketiga atau tingkatan ikhlas yang ketiga, ayya'mala lillahi liyu'tiyahu haddhan dunyawiyyan, orang yang berbuat karena Allah tapi masih ngarep dalam urusan dunia. Katausiatir rizki, seperti luasnya rizki, wa daf'il mu'dhiyati, dan tertolaknya bala, wa ma ada dzalika riya'un madhmumun, dan selain itu masuk kategori riya' madhmumun yang tercela. Jadi tingkatan yang ketiga, orang beribadah tapi masih ngarep dapat dunia. Kita sholat duha ngarep dapat rezeki lancar. Orang ngamalin waqiah supaya rezekinya enggak kekurangan. Boleh, tapi itu masuk tingkatan ikhlas yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab.